Dilansir dari Russia Beyond, pada tahun 1941 Ivan Konev berada di bawah ancaman pengadilan militer dan eksekusi. Namun pada tahun 1945 dia menjadi salah satu komandan terbaik Tentara Merah. Dalam ketekunan dan kemauan keras, Ivan Stefanovich Konev paling dekat dengan Zhukov. Konev memiliki intuisi yang baik, terampil dan menggabungkan kekuatan artileri dan penerbangan dengan kecepatan, serangan gencar dan serangan kejutan. Konev selalu berusaha melihat medan perang dengan matanya sendiri dan dengan hati-hati mempersiapkan setiap operasi. Karir militer Konev dimulai di medan Perang Dunia Pertama, di mana sebagai bintara muda ia bertugas pada bagian artileri. Selama Perang Saudara Rusia berikutnya, Ivan Stepanovich bertempur di barisan Tentara Merah melawan penguasa tertinggi Rusia Alexander Kolchak di Siberia dan melawan penjajah Jepang di Timur Jauh. Ketika perang usai, dia memutuskan untuk tetap berada di barisan angkatan bersenjata. Pada awal perang melawan Nazi Jerman, Letnan Jenderal Konev adalah komandan Angkatan Darat ke-19 yang ditempatkan di bagian barat Uni Soviet. Pasukannya pun termasuk kelompok pertama yang mengalami serangan Wehrmacht yang sangat menghancurkan. Pada tanggal 12 Juli 1941, Ivan Stefanovich melaporkan ke markas depan, "Saya tidak memiliki satupun formasi totok dan siap tempur. Saya memegang bagian depan berkat unit terorganisir individu. Selama 4 hari saya tidak mendapat dukungan dari udara dan pasukan kami berjuang keras melawan pasukan darat." Pada tanggal 11 September 1941, Konev diangkat menjadi komandan front barat yang hampir menjadi takdirnya. Pada awal Oktober, pasukannya mengalami kekalahan telak di dekat Vyazma. Lebih dari 380.000 tentara tewas atau terluka dan sekitar 600.000 ditawan. Jalan menuju Moskow praktis terbuka untuk Jerman. Ivan Konev pun menghadapi pengadilan militer dan eksekusi. Salah satu pendahulunya di pos itu Jenderal Dmitry Pavlov yang juga telah dikalahkan ditembak pada 22 Juli. Namun berkat intervensi pribadi Georgi Zhukov, Konev berhasil menghindari konsekuensi serius dan diangkat menjadi komandan front Kalinin, yang pada 5 Desember 1941 pasukannya menjadi yang pertama melancarkan serangan balasan skala besar dan mendorong musuh untuk mundur sejauh 150 km dari ibu kota. Namun Vyazma bukanlah kekalahan pertama dan terakhirnya. 2 operasi ofensif Rizev, Sihevsky, Zizdrinskaya, dan Staroruskaya yang dilakukan di bawah komando Konev pada akhir 1942 dan awal 1943 tidak mencapai tujuan mereka dan berakhir dengan kerugian besar bagi pasukan Soviet. Namun pertempuran Kursk yang menentukan pada musim panas 1943 menandai dimulainya serangkaian kemenangan gemilang Ivan Konev. Setelah Tentara Merah menahan serangan Jerman, pasukan Front Stepa di bawah komando Konev melancarkan serangan pada 17 Juli, melemparkan musuh kembali ke posisi semula dan membangun keberhasilan mereka membebaskan Belgorod dan pusat industri besar Kharkov. Setelah mencapai Dnieper pada akhir September, mereka menyeberanginya dengan pawai, merebut jembatan di tepi kanannya dan berhasil mempertahankan serta memperluasnya dalam pertempuran sengit. Bakat militer Konev mulai menonjol selama operasi Korsun Shevchenko pada Januari hingga Februari 1944. Bertindak bersama dengan pasukan Jenderal Nikolai Vitutin, dia mengepung 59.000 kelompok musuh di Ukraina Tengah dan berhasil menekan upaya mereka untuk menerobos pengepungan. Meskipun sebagian dari pasukan Jerman berhasil melarikan diri, musuh telah kehilangan hingga 40.000 orang yang tewas atau terluka. Untuk keberhasilan dalam Stalingrad di Dnieper, sebagaimana pertempuran ini diketahui, Konev dianugerahi gelar Marsekal Uni Soviet. Kesuksesan lain bagi Ivan Konev adalah Operasi Uman Botosani pada musim semi 1944.
Berkat penggunaan serangan yang kompeten yang terdiri dari 3 pasukan tank sekaligus dan reaksi instannya terhadap setiap perubahan situasi di medan perang, pasukan dari front Ukraina kedua di bawah komandonya mengalahkan tentara Jerman ke-8 dan membebaskan sebagian dari Ukraina Barat dan Moldova. Memasuki wilayah Rumania, mereka menjadi pasukan tentara merah pertama yang melintasi perbatasan negara bagian Uni Soviet. Marsikal itu sendiri hampir terbunuh selama operasi tersebut ketika mobilnya ditembaki oleh seorang pejuang Jerman saat melintasi Sungai Bug Selatan. Dari Mei 1944 hingga akhir perang, Konev memimpin pasukan Front Ukraina ke-1 yang mengambil bagian dalam mengalahkan grup Angkatan Darat Ukraina Utara pada musim panas 1944 dalam membebaskan Polandia Barat dan merebut kawasan industri Silesia yang penting secara strategis di musim dingin dan musim semi 1945. Pasukan Ivan Konev ikut serta dalam operasi Berlin, tetapi tugas untuk menyerbu sarang musuh dipercayakan kepada Front Belorusia pertama Marsekal Zhukov. Meskipun Konev tidak ditakdirkan untuk merebut ibu kota Reich ketiga, ia tetap tercatat dalam sejarah sebagai komandan yang memimpin operasi strategis terakhir Tentara Merah dalam Perang Patriotik Hebat Uni Soviet melawan Nazi Jerman. Selama serangan Praha, sisa-sisa pusat grup Angkatan Darat dan Selatan akhirnya dikalahkan. Hampir 860.000 tentara musuh ditawan sementara wilayah Cekoslowakia dibebaskan sepenuhnya. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?